Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sanda Liling dengan NIRIM 1020218351 kelas B Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menguraikan kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Nah, adapun yang akan dibahas dalam materi pada pagi hari ini, yang pertama, kita mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Yang kedua, apa manfaatnya. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, profil Pancasila. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini mulai muncul pada tahun 2022, namun sebelum itu telah dipersiapkan dari beberapa tahun yang lalu bagi program sekolah penggerak atau sekolah dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kurikulum Merdeka ini tidak terlalu sulit karena peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir dan bebas berinovasi atau menemukan hal-hal yang baru melalui ide yang dimilikinya. Maka kurikulum Merdeka juga dirancang untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Namun sebelum muncul kurikulum Merdeka ini, sebelumnya itu ada yang disebut kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu pendekatan pembelajarannya berbasis tema, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka pada tahun 2022 berubah menjadi fokus literasi atau kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, manfaat dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini fokus untuk menumbuhkan karakter Pancasila peserta didik. Yang kedua, peserta didik bisa membangun potensi sesuai minat dan bakat yang dimilikinya dan bisa dikembangkan di sekolah maupun masyarakat. Seperti kegiatan ekstrakurikuler bisa diadakan di sekolah maupun di luar sekolah, tetapi tetap didampingi oleh pendidik. Yang ketiga, karakteristik. Karakteristik kurikulum Merdeka ini pembelajarannya dirancang yang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter seperti beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kebinekaan global, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua, lebih fokus pada materi esensial atau yang mendasar, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, dianggap lebih fleksibel atau mudah bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyesuaikannya dengan konteks dan muatan lokal. Yang keempat, profil Pancasila. Adapun profil Pancasila di dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui ini peserta didik melakukannya melalui dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, menghargai perbedaan agama yang ada, berakhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, alam, dan bagi negara Indonesia. Yang kedua, berkebinekaan global. Peserta didik mengenal dan menghargai budaya yang berbeda-beda, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial.
tidak membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mandiri. Peserta didik harus memiliki kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi atau aturan yang dibuat untuk diri sendiri. Jadi peserta didik sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Dan di sini juga peserta didik belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Yang keempat, bergotong royong. Nah, peserta didik dapat mewujudkan bergotong royong ini dengan melakukan kerjasama, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, bernalar kritis. Peserta didik memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik tanpa melakukan tiruan dari orang lain atau ciplakan-ciplakan dari hasil karya orang lain. Yang keenam, kreatif. Peserta didik bisa menciptakan atau menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang sebenarnya. Di sini peserta didik bisa membuat karya-karya sekreatif mungkin. Nah, yang terakhir, implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran sesuai dengan fase atau levelnya. Nah, peserta didik yang belum mencapai levelnya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik atau guru untuk bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, ada 3 tahapan dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian diagnostik atau asesmen dengan mengenali potensi atau kemampuan peserta didik, karakteristik peserta didik seperti perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan spiritual, dan perkembangan motorik. Tahap yang kedua, ini dilaksanakan sebelum pembelajaran berlangsung seperti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, alur tujuan pembelajaran, profil Pancasila. Pendidik atau guru menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Tahap yang ketiga, tahap pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung, perlu dibuat adanya penilaian-penilaian berskala untuk melihat proses pemahaman peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan kemajuan selama pembelajaran, dan juga guru melakukan proses evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran yang biasanya diberikan dalam bentuk proyek. Pembelajaran proyek ini selalunya diberikan kepada siswa yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, pengelolaan, dan penyerahan produk. Nah, ada 3 jenis produk yang biasanya dikerjakan oleh peserta didik atau di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu produk karya teknologi, seperti membuat animasi atau video seperti yang sedang saya buat sekarang ini. Yang kedua, produk karya tulis, seperti membuat laporan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, produk prakarya, seperti membuat bunga dari bahan bekas. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai kurikulum merdeka, manfaat kurikulum merdeka, karakteristik kurikulum merdeka, profil Pancasila, dan implementasi kurikulum merdeka.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.